dia pendidak baru peti gula mari peti. Tapi kini nyambut. Tadi kan ngobrol-ngobrol dengan pengelola Pulau Kalimantung ini. Pulau Kalimantung yang dikenal oleh banyak orang jadi destinasi wisata bahari pulau yang cukup terkenal di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengunjung di sini cukup ramai, bahkan dari Pulau Jawa itu juga datang. Mereka mengenal Pulau Kalimantung dan mungkin belum banyak yang mengenal siapa sih sebenarnya pengelola dan seperti apa dulunya Pulau Kalimantung ini. Nah, ini di depan saya ada 3 orang, ya, mereka yang eksis di sini dan turut mendukung untuk untuk pengembangan objek pariwisata Kalimantung, Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang di tengah itu ada Pak Bukran, ya, atau akrab juga disapa Panglima Pursala. Kemudian iya. Nah, di sebelahnya sebelah kiri, ya, kalau dan sebelah kanan lah. Kalau sebelah kanan saya, tapi tepatnya sebelah kiri itu ada Kuti, ya. Pengusaha Oner 26. Iya, Kuti Tambunan. Oner 26. Oner 26. Jadi Kuti itu juga ini menyediakan jasa transportasi untuk jalan-jalan ke pulau, termasuk salah satunya di Pulau Kalimantung. Mengikuti jejak Panglima Pursala. Nggak tahu lah. Pokoknya siapa lah nanti. Entah siapa yang dulu. Tapi dari sisi usia, 3 tahun lebih tua Kuti gitu. Nah, kemudian yang baju hitam itu ada Oge Apan. Oge Apan ini dia orangnya menyediakan jasa untuk dokumentasi. Jadi fotografer beliau. Nah, itu di tangannya, coba lihat. Yes, mantap. Hasil fotonya keren ya. Jadi siapa aja datang kemari, silakan hubungi Oge Apan Uco. Nanti saya terangkan lah nomor teleponnya. Kemudian juga nanti termasuk Kuti, ya. Saya mau tahu dulu ini dari Bang Bukran. Oke Bukran lah. Oke Bukran, sejak tahun berapa ini mengelola Pulau Kalimantung ini? Oh, kalau pengelolaannya ini yang pastinya 2018. 2018 ya, tahun 2018. Oke. Kenapa terpikir untuk mengelola lokasi ini dan seperti apa dulunya tempat ini? Ini kan kalau dulu dengan sekarang kan tentu beda ya sebelum dikelola. Ini wisata yang sekarang ini sebenarnya ini namanya sudah ada. Yang Kalimantung itu yang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dulu yang disewakan cuma kebun kelapa sama keluarga. Ya boru ya, boru kita Faisal Tabara. Khusus mengambil kelapanya doang enggak. Kalau ini nggak ada, memang image-nya orang kesini ketakutan. Oh gitu ya. Sehingga nggak ada yang sanggup membuka di sini. Dengar kabar memang katanya ini dulu tempatnya seram gitu ya. Kata orang. Tapi kemudian ada banyak orang juga akhirnya mereka terheran-heran begitu ini dikelola oleh Oge Bukran. Nah, bisa ceritakan seseram apa sih dulu tempat ini? Kalau yang namanya seram kata orang itu ya kata orang. Ada berbau mistik gitu ya? Iya, mistis, kata ya? orang. Yang namanya Panglima Pursala kan orang terpede di Asia Tenggara. Oh, luar biasa. Ibarat kata-kata almarhum papa dulu. Bran, whatever you do all your might with honesty. Artinya? Bran, apapun yang kau kerjakan dengan semampumu dengan kejujuran. Alhamdulillah. Sejak dikelola ini sampai sekarang ini, yang namanya image ketakutan mistis itu sepertinya nggak ada. Jadi karena kita menyatu dengan alam, kita harus bisa menafsirkan bahwa alam itu menyatu dengan kita. Jadi kalau dulu angker dan kesan angker itu sekarang udah nggak ada lagi ya. Proses untuk pembenahannya itu udah berapa lama? Wah, lama. Berapa lama, Bang? Sepanjang 2018 dibuka. Dimulai ya, dimulai. Nah, selesainya? Modalnya ya parang sama rokok. Parang sama gudang garam merah. Gudang garam merah. Nah, istilah kami kalau 31 mantap, tenaga pun mantap. Oh iya, mantap. Iya. Ini rumah ini sampai 1 tahun lebih ya baru siap. Karena apa? Tidak mengharapkan pinjaman, investasi. Bahkan hilang seng. Hilang seng. Misalnya tinggalkan kena curi seng. Modalnya besar itu pada saat itu atau gimana tuh? Nggak ada modal.
Jadi apa ya, Berkemauan. swadaya sendiri lah gitu ya, pribadi ya. Jadi cenderung mengerjakannya malam hari karena siang kan pengunjungnya banyak. Itu ya. Begitu dibuka langsung masuk media sosial. Kebetulan kita kan kacung-kacung juga di dalam media sosial. Kan di sini ada banyak pulau sebenarnya. Kenapa memilih di sini untuk dikelola? Sebenarnya keterbenturan dana ini, kemauan ini. Karena usaha pada saat itu nggak ada. Maksud saya kan di sini kan ini banyak pulau. Banyak. Nah, kenapa lantas memilih ini lokasinya untuk dikelola? Ini langkah awal nih. Oh, langkah awal. Bagi orang yang mengerti tentang Pulau Mursala dan sekitarnya itu banyak destinasi yang baru yang lain. Oh, Lebih gitu ya. Jadi ke depan nanti ada planning juga Banyak. untuk nanti Kita ya. ada juga Tergantung pada program modal juga buka ya, Bang ya. Sangge, Pinggan-pinggan. Jadi resminya ini kemudian dibuka untuk umum. Iya. Ya di Itu 2000, tahun berapa? 2019 awal sudah mulailah kita kenakan biaya kebersihan. Istilahnya bahasa halusnya wong sandar 50.000 per unit kapal. Bukan per orang ya, per unit kapal. Alhamdulillah di 2019 Akademi Pariwisata Indonesia yang di Palembang, Pulau Kalimantung berhasil meraih juara 2 se-Indonesia kategori surga tersembunyi terpopuler. Luar biasa. Alhamdulillah, dan pemerintah memberi penghargaan gedung yang ada di belakang. Oh, gitu ya. Ada dukungan dari pemerintah daerah Iya, juga ya. Alhamdulillah. Provinsi ya, provinsi ya. Oke. Ya, dan Kadis Pariwisata Masalah Jamba mendukung program kita. Terlebih-lebih Bupati Adinda Baktiar Ahmad Sibarani. Baik, untuk ini fasilitas yang ada di sini apa aja? Buat pengunjung. Kan yang namanya kita kan ibarat kata orang Batak, Sian Bundari itu sabai katanya. Itu juga ijo tuh sih. Bahasa Indonesia. Iya. Mayoritas traveling, istilahnya guide travel udah menyediakan sarana. Enggak, fasilitas yang lain yang Abang sediakan seperti penginapan ada Ya, nggak? penginapan ada. Di dalam rumah yang panjang itu ada 6 kamar. 6 kamar ya. 6 kamar. Untuk kamar mandi, untuk kamar mandinya, ganti ada? Dalam kamarnya itu ada masing-masing toiletnya. Musola ada? Musola ada di dalam kamar Oke. nomor 1 itu. Ini per kamarnya itu berapa tarifnya 200.000 untuk per kamar? per kamar untuk satu malam gitu ya? Satu malam. Satu malam. Luas kamar 3,5 kali 4 meter. Jadi kalau orang yang datang dari darat itu datang kemari nggak bawa perbekalan makanan, di sini ada ya? Ada jualan. Kalau Oke. mau pesan nasi, kita juga menyediakan nasi. Tidak seperti yang dikatakan itu kemarin itu harganya sangat-sangat mahal enggak? Nah, kalau bicara seperti itu, ini sebenarnya masukan nih, Pak. Iya. Masukan ini Yang dari namanya- masyarakat, ya. Gimana kalau untuk Abang selaku pengelola bisa menerapkan membuat apa namanya daftar Iya, harga minum. gitu? Iya. Itu belum ada ya saat ini ya? Ya, karena kita kan ya tunggal di sini, yang jualan juga tunggal. Kita Iya. boleh dikatakan owner tunggal Ah. pada saat ini tanpa ada investasi dari yang lain. Harga kita memang ekonomis. Mungkin Saran-saran bahkan lebih murah dari yang di darat sana. untuk mengetahui itu boleh nggak memenuhi keinginan dari pelanggan masyarakat untuk daftar pada harganya itu Besok bisa? kita bisa. Ih, Bisa. mantap. Udah menjabar kok. Oke ya. Udah menjabar. Segera nanti akan dibikin. Makan aja satu nasi Iya. campur di sana 20.000, 15.000, kita juga itu 15.000. Dan di sini ikannya segar-segar ya. Memang ikan yang baru ditangkap gitu ya, kemudian dimasak ya. Kalau nggak ada ikannya kita jaring. Nggak terus hantunya kita jaring. Is mantap. Ada satu lagi untuk menjaga keindahan dan ekosistem yang ada di wisata Pulau Kalimantung ini dan juga wisata bahari di Kabupaten Tambora Tengah baik itu juga Kota Sibolga yang menjadi perhatian khusus ini dari Kuti. Ini Kuti ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat prihatin, Iya. fokus kepada bagaimana perilaku manusia Termasuk atau ini masyarakat. juga penyemangat saya ini. Iya, masyarakat yang kurang sadar terkait dengan kebersihan. Masih ada yang buang-buang sampah. Jadi baik itu dari pengelola transportasi, juga pengunjungnya, ya. Apa pesannya ini Kuti? Ya sama-sama kita jagalah kebersihan pantai dan laut. Karena kita bisnis travel ini ya dari situ makan kita mari kita jaga kebersihan. Dan dihargai bahwa pengelola itu butuh dana untuk Kebersihan. Ya. Saya pernah dengar kisah dari Kuti pernah bercerita bahwa
kenapa orang dari luar negeri ya, wisatawan asing itu datang kemari, malah mereka Hanya yang memungut sampah. hanya Ya, mere- benar. mereka malah lebih prihatin gitu ya. Kenapa betul, kita tidak benar. peduli gitu ya? Betul, kesadaran mereka sangat Bahkan tinggi. ada dulu sewa saya bawa ke Pulau Putri, Hah? rencana untuk berwisata ternyata jadi memungut sampah. Tidak jadi berwisata. Betul itu. Dan sampah itu kami bawa kembali ke darat. Iya, dan pengelolaannya kebetulan pada saat ini sudah marak-marik. Nah itu orang dari Prancis itu, Dari Prancis ya, dari Prancis. warga negara Prancis luar biasa. Rencana berwisata ternyata jadi memungut sampah. Mm-mm. Dan sampah itu kami bawa ke darat dan kami bakar. Itulah berarti mereka yang berasal dari negara Eropa atau benua lainnya, mereka lebih sadar Iya, ya, betul. tingkat kesadarannya untuk kebersihan itu lebih tinggi ketimbang kita ya. Tapi itu patut untuk kita contoh ya, teladan buat kita. Oke, setiap harinya ini berapa? Katakanlah di hari-hari apa saja ini kapal yang ramai Kalau ini di pengunjung. weekend ya, di weekend Saturday and Sunday, Sabtu Minggu itu ya minimal dia 15 sampai 20 kapal. Karena efek corona itu makanya turun drastis. Kalau hari-hari biasa ya 4-5 kapal gitu. Berarti abang yang termasuk orang yang bertanggung jawab juga untuk kebersihan di sini, Iya, Bang, iya. ya. Untuk membersihkan seperti iya. ada duri babi ya, bulu Iya, babi ya, semua, bulu babi. sampah-sampah. Sampah. Nah, Kita kan gaji nggak bisa sanggup kita mengerjakan semua. Terpaksa yang membersihkan pantainya kan harus Pakai kita pekerja. iya, kalau begitu wajar dong kalau setiap Iya, kapal yang masuk iya. itu per kapalnya itu dikutip retribusi Ya, jelas. 50.000 ya. Iya, sangat-sangat murah dibanding yang pulau yang lain per orang dia Iya. 20.000. Bukan Itu per bahkan orang. Itu aja ada wasit nembak juga. Iya, masih nembak. Padahal dia per kapal. Jadi satu kapal itu bisa kapasitasnya itu memuat 20 orang itu penumpangnya itu 20 atau 10 lah gitu rata-rata. Nah, Sangat-sangat murah. iya, sangat murah berarti ya. Jadi berkunjung untuk ke Pulau Kalimantung itu sebenarnya sangat murah dan Anda bisa menikmati keindahan alamnya di sini. Oke lah, terima kasih. Sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Pulau Kalimantung. Ada kapal armadanya Panglima Persala Simalungae, kemudian ada 26 juga. Itu 26 itu bahasa pesisir sama dia seperti bahasa Minang ya. Artinya Raja. 26. 26 ya, Bang? Iya. 26 raja. 26. Raja itu ya, Bang? Enggak bisa dilepaskan dengan 70. Oh gitu ya. Itu dari apa? Ere apa? Cuman raja, cuman pakar-pakar yang tahu Iya itu. ya. Berarti ketemu nih antara Panglima dan Raja. Berarti Iya, lebih kami- tinggi Raja lah. Iya, kami selalu Oh iya, ya. sinkron, Pantas berusaha. lah. Ya, pantas lah Sampai untuk kami saling sepupu, mendukung ya. Iya, sampai kami sepupu. Iya. Setiap usaha kami tetap sepertinya berbarengan. Iyalah keluarga ya. Memang harus saling mendukung ya. Insya Oke. Allah tak pernah komplain. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.